Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kembali hari ini kita bisa berjumpa lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran Tabura Injil kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran Tabura Injil kami hendak belajar dari firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus agar kami memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama di saat ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Sekali lagi Injil Lukas pasal 14 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Saya baca bagi kita bersama di saat ini. Dengan judul pembacaan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Pemirsa, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam Injil Lukas yang telah kita baca bersama-sama dengan tema diberikan bagi kita di saat ini adalah pelaku firman. Nah, bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, yang dimulai dari awal pembacaan dengan mengatakan banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus bersama dengan murid-murid. Mereka selalu ikut untuk melihat dan mendengarkan apa yang ia ucapkan, termasuk menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan. Mereka mendengar di mana-mana bahwa Yesus mengatakan tentang kerajaan. Nah, Injil Lukas ini ditulis pada tahun 60 sebelum Masehi oleh Dr. Lukas. Injil ini ditulis di kalangan orang kafir. Maka kita tahu dengan pasti bahwa motivasi dari orang banyak ini yang berasal dari kalangan orang fasik, dari kalangan orang kafir ini, mereka mengikuti Yesus karena motivasi mereka berbeda. Motivasi mereka adalah kepada harta. Maka mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi seorang raja yang punya banyak kekayaan dan dapat diberikan kepada mereka. Mereka bukan mengikuti Yesus karena hati yang cinta kepada Yesus. Dan Yesus tahu tentang hal itu. Maka Yesus menyampaikan sebuah komitmen, motivasi sebagai komitmen. Yesus menunjukkan bahwa di dalam mengikutinya bukan suatu perkara yang mudah. Hanya datang mendengar pengajaran dan begitu saja berlalu. Namun Yesus sampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah suatu komitmen untuk tetap setia memberitakan Injil, dan tidak seperti mereka yang berdalil atau beralasan di dalam soal iman mereka. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikuti Dia dan ingin menjadi muridnya, harus memutuskan lebih dahulu apakah ia telah siap untuk membayar harganya. Harga kemuridan yang sejati adalah mengorbankan semua
semua hubungan, semua harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, barang, material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Kita pun mengakui bahwa diri kita sebagai pengikut Kristus ini bukan hanya merek yang membedakan kita dengan orang lain, tetapi pengikut Kristus adalah sebuah jati diri yang harus diwujudkan dalam komitmen dan kesetiaan kepada Kristus, yaitu lewat perbuatan, tutur kata, dan sikap kita. Menghayati jati diri seperti ini tentu penuh resiko. Siapakah kita? Atau kita hanya siap menghadapi kemudahan sebagai pengikut dan tidak siap untuk ikut di dalam penderitaannya? Dalam pembacaan ini Yesus mengingatkan orang banyak untuk mempertimbangkan dengan matang agar mereka tidak menyesal di kemudian hari. Karena banyak hal sekali yang akan dialami. Banyak ancaman, bahkan 2 kali lipat dari kemampuan mereka. Karena itu Yesus mengajarkan untuk mengikut Yesus harus dipikir baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Orang Kristen adalah murid Kristus yang diutus ke dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada kejahatan, tetapi juga ada kebaikan di dalam dunia ini. Kita diutus ke dalam dunia dan kehidupan kita yang tersedia seperti itu. Selaku pribadi maupun keluarga, kita harus selalu berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah anugerahkan keselamatan di dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus. Tanpa syarat, gratis. Karena itu marilah kita sebagai orang Kristen yang percaya terus maju melawan kuasa jahat di dalam dunia ini. Dan kita percaya bahwa saat mengikuti Yesus kita menang. Karena kita mengalahkan segala kuasa kejahatan dengan kebaikan yang kita miliki dari Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mengakhiri perenungan kita, saya mengajak kita untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kesempatan yang Kau berikan lewat siaran Tabura Injil. Kami kembali belajar dari firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap para pendengar di mana saja mereka berada, dengan segala kehidupan dan gumul hidup, Tuhan hadir dan Tuhan menolong. Biarlah dengan segala apapun yang ada pada mereka, berbagai pergumulan karena sakit penyakit, tapi juga gumul hidup yang Tuhan lebih mengetahui. Di saat ini kami berdoa dan menyerahkan mereka kepadamu. Dalam tuntunan dan kasih Tuhan hadir dan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah di hari ini dan siaran Tabura Injil yang Tuhan mau pakai sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar terus menjadi saluran penyampaian firman Tuhan kepada semua umat Tuhan di mana saja mereka berada. Ampuni, kuduskan, layakan kami Bapa, dengarlah doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian kita telah ikuti bersama siaran Tabura Injil di hari ini. Dan lewat siaran ini firman Tuhan telah disampaikan. Terus saksikan dan dengarkan siaran Tabura Injil yang akan terus disiarkan lewat channel YouTube Klasi Siapen Selatan. Tuhan sumber segala berkat memberkati kita semua. Shalom.